Kita akan membahas satu yang sangat-sangat keren yang gue gak expect kita bahas. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Seviral itu berarti ya manga anime ini ya. Ntar gue dibilang sesat karena ada yang bilang sesat. Demon Slayer ada yang bilang sesat. Iya, ini tidak sesuai Alkitabnya. Wah, memang bukan Alkitab. Gimana sih, itu kan story gitu. Ini Demon Slayer banyak pesan-pesan firman banyak Tuhan. Setiap tokoh itu punya background story. Iya. Kisah rata-rata painful sih. Itu sebenarnya cerita tentang ada korps pembunuh setan betul, melawan korps setan-setannya. setan. Gue curiga nih jangan-jangan yang bikin Demon Slayer sebenarnya Kristen. Karena pergumulan manusia itu real banget loh. Iya. Hidup ini kan gak selalu happy ending. Wah, ini kan Kristen banget Iya, tuh. That is love, the greatest love of all gitu loh. Kekristenan kabar sukacita bukan kabar teror kan? Mau percaya gak gue? Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Julius dan teman-teman, setelah sekian lama kita bertemu dengan bestie kita. Tidak perlu perkenalan panjang-panjang, please welcome Johan Nugroho. Hai. Wih, gila kok. Thank you. Thank you. Baru mulai. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Udah tutup aja tiba-tiba. Kok apa kabar kok? Gak tau, gue udah 2 juta tahun kali gak ketemu ya. Yeah. Apa sibuk apa lu baru-baru ini kok? Apa? Sakit. Habis dari pelayanan pertama ke luar negeri terus pulang sakit. Gila, udah pelayanan pertama ke luar negeri, jauh. Nggak dekat ya, bukan Singapura, bukan Asia Tenggara ya. Australia. Gimana perjalanan mencari kitab suci? Seru. Apa namanya? Berkata nak soleh. Oh, berkata nak soleh. Emang soleh. Soleh lah, setengah soleh. Bisnis kelas atau ekonomi sih kalau hamba Tuhan. Ekonomi. Pelayanan, ekonomi. Iya. Sorry, Nginep di rumah temen. Oh, bukan di hotel? Bukan. Rumah temen. Emang temen-temen. Bantuin ngangkat-ngangkat temen pindahan sekalian. Keren kan? Jadi ini pelayanan bener Pelayanan nih. bener. Kurang ajar banget gue. Sorry loh kok. Oh, Melki. Lu tahu Melki? Tahu. Gue bantuin dia pindahan rumah. Gila, terakhir gue ketemu dia tuh pas kuliah kali. Terus habis itu dia pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Yes. Tapi anyway, kita hari ini tuh spesial dahsyat. Kalau teman-teman udah lihat frame Ko Johan, kita akan membahas satu yang sangat-sangat keren yang gue nggak expect kita bahas. Demon Slayer. Gila, Feby apa excited. Kimetsu no Yaiba. Lu tau gak sih, gue udah tahu banget manga, series, anime ini sejak lama. Tapi gue harus ngaku dosa dulu nih teman-teman. Gue tuh bukan orang yang nontonin. Oh, padahal lu di anggota jemaat di sini pada nonton loh. Iya lah, padahal pada nonton loh. Gue gak nontonin, gue gak tau kenapa. Gue ngikutin dari adek gue. Adek gue tuh punya posternya. Wow. Adek gue punya bajunya. Bahkan teman-teman, sorry banget nih, gue pernah beli di Shopee buat adek gue masih 11 tahun. Dia pengen yang jubah hijau itu loh. Oh, punyanya Tanjiro. Iya, gue masih ingat 85.000 harganya teman-teman. Untung bukan putih hitam ya. Bukan putih hitam. Kotak-kotaknya hijau. Itu waktu itu adek gue tuh ngomong, kok boleh gak beliin ini? Gue liat kan 85.000 buat cosplay gitu-gitulah. Terus gue bilang, gila ini kok kayak papan catur, cuma warnanya hijau hitam gitu. Gue jahat banget ya ampun. Wah, keren. Adek gue lucu. Seviral itu berarti ya manga anime ini ya? Sebetulnya aku udah lama kan. Dulu itu waktu sekolah Alkitab aku sudah meninggalkan anime. Padahal anime itu banyak menuntun hidupku ketika SMA. Oh, keren. Membuatku berjuang bertahan kehidupan. Dulu zaman sensei ya. Iya, gitu kan. Jujur gue juga. Gue zaman-zamannya Naruto. Oh, Naruto. Ada iya, Dragon Ball. Yes, that's good. Itu banyak banget. Doraemon hitungannya manga anime bukan? Iya. Aku nggak tahu tuh. Iya, itu pokoknya definisi itulah ya, pokoknya karena model-model dari itu Jepang. ya, yang membuat orang malas sekolah minggu. Terus Karena selalu di hari Minggu pagi. relate teman-teman, semua relate. Kita anak-anak Tuhan yang ke gereja di hari Minggu. Tidak ada Netflix dan teman-temannya, waktu itu cuma ada Indosiar. Tapi balik ke pertanyaan lo tadi, anime tuh lu tinggalin, lu udah nonton nih? Karena udah pikir udahlah waktunya fokus belajar teologi. Udah gue nonton belajar teologi segala macem. Ya seru juga kan, belajar filsafat, belajar apa gitu kan, sejarah segala macem. Aku pikir udah nggak akan gue sentuh. Cuma tahu anak lu kebanyakan Disney. Kebanyakan Disney setiap nonton film, aduh kenapa jelek, kalau si endingnya jelek, happily ever after kan. Walaupun sekarang sudah
Ini nggak apa-apa yang nyebut Disney ya? Ya nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, bahaya banget tuh kayaknya nggak apa-apa. Kalau Enggak, tapi udah banyak berubah lah ya. Ada hal yang nggak happy ending juga gitu. Dan itu kan happy ending. Akhirnya dia nggak bisa melihat. Dan gue pikir kalau dia lihat selalu happy ending, nanti kalau hidup ini kan nggak selalu happy ending. Wih gila, quotes lu bagus Ya, banget. hidup ini penuh dengan hal-hal yang nggak baik yang lu harus kadang-kadang terima gitu kan. Iya. Oh kayaknya gue harus mulai kenalin anim sih. Gitu. oh jadi background lu kenalin anim adalah karena dulu itu gue kan lihat anim gitu kayaknya ini apa kan cukup western ya. Iya. Terus Mana Disney western. Western itu kan sangat individualis, personal, kebebasan, keberanian. Tapi kalau Eastern itu lebih communal, sacrifice, dirinya kayak hilang buat orang lain kan. Aku rasa mereka perlu belajar value itu gitu loh. Akhirnya aku mulai nonton dan aku pikir apa ya yang hilang waktu selama sekolah teologi. Naruto. Jadi lu ajak anak lu nonton Naruto dulu. Okay. Jadi Naruto dulu ternyata seru walaupun agak kotaknya udah digambar kan nggak bisa full ya, agak kotak. Oh iya, gitu. TV. Ya, aku nonton terus yang live action One Piece, terus apa lagi ya? Live action apa nonton Avatar itu Aang gitu sama anak-anak. Mulai aku kenalin Eastern walaupun itu ada dibuat barat. Iya dari US juga. Baru melihat tuh di Netflix ada Demon Slayer di Netflix. Kurang ajar juga Netflix. Tapi yang nyantol jujur anakku nomor 2 sama 3, anak 1 belum. Anak 1 lebih ke teater lah ya. Tapi gara-gara nonton kemarin Infinity Castle dia mulai nonton. Oke, jadi Infinity Castle nih adalah film yang ada tayang di bioskop ya. Filmnya Demon Slayer. Filmnya Demon Slayer yang tayang di bioskop. Tapi ya. berarti sebelum dia tayang di bioskop dia ada series lain ada. nih. Bahkan ada yang juga gede lah, mungkin Train ya kalau nggak salah itu yang sekualitasnya sama kayak Infinity Castle itu sebelumnya. Oke, tapi gue pernah tayang di bioskop nggak ya? Tayang kan? Tayang. Tapi aku nggak lihat di bioskop. Aku terakhir ini lihat. Keren. Aku lah kalau lihat ini di seriesnya. Tapi gue penasaran. Yang kalau misalkan gue penonton baru nih, atau lu deh bicara dari pengalaman lu ya, pertama kali lu nonton Demon Slayer yang bikin nangkep, lu bilang gila ini film seru banget tuh apa? Lu inget gak gue? Kayak jadi kayak gila gue harus nonton sampai habis gini. Kayak misalkan kalau Naruto kan dulu tuh kita mulai suka gila karena ninjaan seru, ada ninjutsu. Wah ini susah ya karena kan cuma kalau Eastern ya kalau Naruto itu kelihatan ada friendship kan. Naruto juga ada friendship kan. Friendshipnya itu dan sacrifice untuk dan di situ ada keluarga juga. Koko sama adik Tanjiro sama gue kok lupa namanya ya. Siapa namanya Feb? Tanjiro adiknya siapa Feb? Nezuko yang udah jadi demon tapi dia berharap ada harapan nih nggak jadi demon nih, ternyata demonnya beda, dekonstruktif sebetulnya. Demon yang nggak jahat gitu kan. Nanti kalau dianggap Kristen dianggap sesat ini ya. Mana ada demon nggak jahat. Film ini sebuah sastra sebetulnya untuk membuat orang itu cara berpikirnya beda. Cuma aku lihat persahabatan, pengorbanan, kelihatan perjuangan. Nah, itu kan kalau orang belajar psikologi juga kalau Jung ya terutama kita itu kadang-kadang manusia itu ketika bergulat dengan hidup, dia itu butuh fiksi. Butuh story. Contohnya lu nggak bisa ngerjain ini, keluargamu berat, tapi lah tahu-tahu lu lihat Tanjiro, waduh kok lebih berat dari gua tapi dia berjuang ya gitu. Lah itu kamu bisa apa ya kayak mimesis atau kamu melihat itu menjadi sebuah kekuatan yang akhirnya aku juga berjuang sehingga kamunya melihat keindahannya dia berhasil berjuang bertahan itu kamu refleksikan dan membuat kamu bisa menjalani hidup gitu loh. Kadang-kadang itu membantunya story visual seperti itu dan ini sangat bisa membantu karena banyak karakter dengan story yang berbeda, itu yang paling penting. Yang gue suka adalah setiap tokoh itu punya background story, kisah. Rata-rata painful sih. kayak Naruto lah ya. Gue nggak tahu ya ini gue boleh samain atau enggak. Cuma kan Naruto. Ya itu keunikannya. Jadi lihat manusia itu lebih nggak bisa lo lihat dari jahatnya, tapi dia punya story gitu loh. Punya story yang berbeda. Ada yang berhasil baik, tapi ada juga berhasil jadi demon itu intinya. Oh jadi di film ini tuh demon bisa lu pilih. Awalnya dari human yang akhirnya dengan penderitaan hidup ya memang ada yang nggak bertobat. Yang sampai akhir itu tetap wah enggak, gue tetap demon, gue kesel, tapi ada yang sampai akhir kenapa gue jadi gini, demonsnya itu loh. Nah disitulah justru aku melihat kekuatannya. Apalagi kalau yang paling gue suka sih Tanjiro itu yang musuhnya kan Demon Slayer, tapi setiap akhir itu dia bisa melihat demons yang meninggal itu dia
painful dan lihat story-nya, dan dia kadang-kadang bisa bahkan dalam tanda kutip, bukan berarti mengajarkan doa arwah ya. Ada ya doa arwah di sebelum film meninggal itu itu kayak menghantar mereka itu untuk tenang, itu jadi sesuatu yang sangat human, sangat penuh dengan love gitu loh. Terhadap orang yang dianggap demon, yang sudah tidak ada harapan, padahal kan dia human yang berubah jadi demon gitu. Oh, itu di film itu human Jadi berubah jadi demon. human yang sudah pengen kuat, pengen hebat, capek dengan hidup, itu pengen jadi human. Ada gila sih. Ih, gue jadi tertarik buat nonton deh. Gue bukan tipe yang nontonin banget soalnya. Tapi gue tahu ini viral karena pas Demon Slayer tayang di bioskop itu berbarengan dengan satu film Indonesia yang kita tidak akan sebut namanya. Enggak, gue sebutnya Merah Putih One for All ya. Waktu itu tuh lagi viral banget gitu. Wah, itu, jadi itu lumayan lucu aja. jadi itu Nah, terus habis itu beberapa kali teman-teman kalau Ko Johan lagi kesini podcast sudah 1000 episode, kita tuh sering bahas tentang Demon Slayer gitu. Sering bahas, bahkan tim Anda juga lagi nonton. Iya. Feby aja tuh nonton, suka banget nonton Demon Slayer kan. Cuman gara-gara tayang di bioskop nih, gue jadi kepikiran kayak ada pesan-pesan. Gue nggak tahu ya, ini gue boleh atau enggak, karena kebetulan animers atau wibu nggak suka di ya dia mereka tuh sekte terkuat di bumi bener gitu ya. Atau tuh Feby apa ketawa? Ada yang nggak suka disebut wibu ya? Saya termasuk wibu nggak ya? Nggak ya kayaknya. Tergantung. Apa ada kaosnya tuh, itu lumayan loh. Gue berasa lu. Saya punya action figurnya, tapi Demon Slayer belum pengen sih. Iya, Cuma gua nggak enak sama istri. Kok mahal? Gue berasa lu kayak brand ambassador gitu tau gak? Datang pakai kaos. Sorry. Tapi, ini sebetulnya gara-gara beli satu gratis satu. Jangan sorry. Karena lain kali Serius. Kalau gue beli ini nggak gratis satu, istri gue ngomel ntar. Ini loh murah satu gratis. Tapi kebetulan gue suka. Gue anak pikir gue itu suka. Gantian sama anak gue. Iya, menurut gue bagus kok kaosnya. Simple, padat, jelas. Wah, OMG, I didn't see that coming. Kamera lagi tunjukin gak tuh? Tunjukin lagi kok, sekali lagi kok. Tapi jangan Gila. ya. Gila, sampai ada ininya lah. Gila. Tuh waktu itu gue ingat karena satu kalimat yang pernah kita bahas adalah ini Demon Slayer banyak pesan-pesan firman Tuhan. Banget. Oh, najis beneran banyak. Siapa yang ngomong? Lu. Di luar. Enggak, karena teman-teman Maaf guys. enggak, jangan maaf. Jadi karena teman-teman setiap kali kita podcast kan kayak gini nih cara kita ngobrol. Di luar pun kayak gini gitu loh. Jadi kita kayak excited kalau ngomongin apapun. Ntar gue dibilang sesat karena ada yang bilang sesat. Gitu. Di Slayer ada yang bilang sesat. Iya, ini tidak sesuai Alkitab ya. Wah, memang bukan Alkitab. Gimana sih, itu kan story gitu loh. Iya. Ada yang bilang. Dan hati-hati nanti kalau nonton, karena nanti kalau nonton lama-lama kita tidak sadar kita terkena worldview-nya gitu. Jadi kadang-kadang orang Kristen kan sering gitu ya. Jangan nonton ini. Bikin film sendiri nggak bisa. bikin film bagus kagak bisa. Kalau gue mau ngelanjutin cuma gue berasa Jujur jahat. loh, lu kalau bikin PL itu anim gitu ya. Wah, bikin PL itu kartun yang keren. Wah, gila keren sih. Najis. Iya. Ada lu pernah baca nggak manga Mesias? Tahu gue. Ada temen gue bertobat loh. Gua. Baca itu serius bertobat dia. Tahu. Yang Yesusnya versi anim kan. Iya. Yang pas dia dicambuk tuh darahnya 2 jilid loh itu. Gila. Itu temen gue bener bertobat karena itu. Najis, penginjilan tuh keren aja sekarang. Ya itu makanya film-film, game harusnya kita bikin. Memang dan gue tidak bilang ini film yang alkitabiah yang harus dijadikan saat renungan. Cuma kadang-kadang bisa mungkin mencerahkan, mengoreksi atau menegaskan apa yang kita percayai sebetulnya. Walaupun tentunya tidak semuanya bisa dipegang. Dan harusnya orang Kristen nggak takut lah ya kalau kamu didik jemaatmu dengan doktrin yang benar, kamu belajar benar, harusnya kamu juga punya kepekaan yang nggak benar. Wong kita tinggal di dunia. Iya, setuju. Termasuk film Kristen kamu harus curigai gitu loh. Kritis. Iya. Cuma balik ke pertanyaan tadi. Yang Alkitabiah. Iya, bukan. Pesan-pesan firman Tuhan di Demon Slayer nih. Coba yang paling lu ingat apa sih? Gue penasaran. Gue memposisikan yang bikin gue nangis lah ya paling gampang ya. ya. Ada ya. Ada. 2 kali lah. Gila keren banget. Gue harus wajib nonton ya. Tapi gue memposisikan diri gue belum nonton. Dan lu udah nonton nih. Kasih tahu gue. Apa yang bikin lu nangis 2 itu. Cuma yang merasa di spoiler
spoiler, kamu nggak usah dilanjutkan lagi nonton ini. Iya. Nanti kalau sudah nonton boleh lanjut. Iya, gue takutnya Podcast nanti ini ada ya. yang nonton kayak wah ini gitu, film gitu ya. suck gitu. Yang pertama atau yang film terakhir Infinity Castle? Ini yang pertama dulu, Infinity Castle kita Sebelum save Infinity the best Castle. for Satu, last. ini aku jadiin khotbah jujur sebetulnya. Wah, gila. Dan biasanya aku khotbah ke anak-anak SMA tak puterin klipnya. Jadi Gua itu suka. ceritanya ada itu. Ini yang paling nyentuh itu Gyutaro sama Daki. Jadi itu kakak adik. Gyutaro itu ini Koko yang lahir itu buruk banget, jelek banget wajahnya, buruk banget, orang itu jijik lihat dia. Sehingga dia dibuang, ketika dibuang akhirnya dia itu marah jadi penjahat gitu loh. Jadi perampok, jadi penjahat, hebat, kuat. Tahu-tahu dia punya adik cantik. Dan dia ngerasa adik ini kebahagiaan dia. Nggak seburuk dia, bisa bangga kalau jalan sama adiknya. Adanya nih si Daki ya? Daki. Ya. Tadi kan Gyutaro. Daki. Bukan Daki Rumba. Gila, Jadi pop culture dan sekali. mereka berdua itu nggak punya parents. Dan dia itu jaga, yang jahat itu jaga adiknya sampai adiknya itu cantik, terhormat, tapi ya mereka nggak ada didikan. Suatu hari adiknya itu ganggu lah, samurainya dicolok matanya atau apa sama adiknya. Jadi adiknya itu dibunuh, dibakar. Nah, waktu itu Daki itu marah, dibunuh tuh pembunuh adiknya, dibantai kan. Dia hebat, dia sakti, dan akhirnya dia gendong mayat adiknya dengan air mata karena itu satu-satu yang dia miliki. Dan ketika dia dimiliki, akhirnya dia ketemu demons yang bisa merubah orang jadi demons. Dan dia bilang, ini semua nggak alkitabiah lah, jelas Iya, kan film. Ketika rubah sama demon, dia mau karena dia pengen adiknya hidup. Karena cinta sama dia. Akhirnya mereka jadi demons yang berdua terus, kakak adik. Sering ribut, sering apa, cuma mereka kan kalah tuh di tangannya Tanjiro. Singkat cerita, waktu mereka mau mati itu mereka masih omel-omelan, padahal mereka cinta sebetulnya. Adiknya, kenapa sih lu lemah, kenapa lu itu gini. Jadi mereka ribut padahal sudah mau masuk ke akhirat lah istilahnya lah. Waktu itu Tanjiro itu ada di situ. Kalian tuh sebetulnya saling sayang loh, stop saling mengutuki. Waduh, gila ya. Gue nangis. Kalian sayang, dan ternyata dimunculin gambar waktu itu tuh mereka sudah di afterlife gitu loh. Si Dakinya itu ke tempat gelap. Ini nggak alkitabiah guys, nggak alkitabiah. Ini film, ya ampun. Ini film, please. Nah, si ceweknya itu ke tempat terang gitu loh. Terus ceweknya takut, ini gelap, nggak mau gini. Terus dia itu bilang, sudah kamu pergi sana, tempatmu kan di situ. Dia marah pakai kata-kata kasar ke adiknya, tapi adiknya itu langsung bilang apa? Dipeluk dia lompat, dipeluk. Kita itu janji, kamu tuh janji dulu, kita akan bersama-sama jaga. Jadi ada flashback mereka kedinginan tuh dipeluk adiknya. Kamu akan menjaga aku nggak mau pisah. Aku mau tetap ada kamu. Aku nggak akan maafin kamu kalau kamu ninggalin aku. Kita harus bersama. Dan mereka masuk ke api. Alkitabiah nggak? Tapi bagi gua, orang Kristen itu sering mengkhotbahkan tentang neraka. Lu kalau nggak percaya Yesus neraka, lu kalau percaya Yesus surga, ya kan? Maka lu mau percaya Yesus nggak? Kalau nggak lu di neraka itu. Tapi kok aku memikirkan ini, aku jadi tahu neraka itu tempat yang tidak nyaman dan segala macamnya. Ternyata aku melihat bahwa cinta Yesus itu sebetulnya adalah cinta yang rela, Tuhan yang rela datang ke dunia kayak neraka untuk bersama dengan manusia, orang yang dicintainya. Bagi gue itu pesan Kristen yang utama, bukan lu mau percaya dia neraka, tapi Tuhan yang ninggalin tahta yang suci bahkan untuk turun ke dunia yang udah jadi kayak neraka untuk ada bareng sama orang-orang yang dicintai. Itulah pesan Injil. Dan ini lebih ngena kepada anak-anak. Jadi dia rela pergi ke neraka, kayak doanya Mother Teresa. Kamu pikir hidupku kayak di surga, kayak taman yang dipenuhi bunga? No, hidupku gelap kayak di tempat kayak neraka. Tapi kalau Tuhan mau aku di sana, asal ini nyenengin hati Tuhan, aku akan pergi. Itu Mother Teresa. Jadi Christianity adalah satu, kalau orang yang mencintai dia nggak akan takut kemana dia pergi kalau orang yang dicintai meminta dia ke sana. Gila. Kok gue ngebayangin adegannya kayak gue nangis waktu itu dia peluk, aduh, there is love, the greatest love of all gitu loh. Iya. Kekristenan kabar sukacita, bukan kabar teror kan? Mau percaya nggak gue? Bau. Celaka lu. Kalau lu nggak percaya, tidak meneruskan 3 kalimat ini.
Kan berita sukacita, berita Injil, anugerah Tuhan yang besar untuk orang-orang yang ngerasa daki ini kan ngerasa nggak ada yang cinta sama dia. Nggak ada, bahkan ada yang nggak ada cinta. Udah, gue memang harusnya layaknya di neraka. Justru Tuhan datang untuk orang-orang yang merasa udah gue nggak pantas untuk tempat baik, tempat gue di neraka. Tuhan datang buat orang-orang yang kayak gitu. Upaya orang yang kayak neraka, yang sudah tidak percaya cinta. Wah, kata Dostoyevsky, hell is the inability to love. Ketika orang udah nggak mampu lagi merasakan cinta, tidak percaya cinta itu sang cinta itu datang tuh. Sang cinta itu. Ini najis kok Johan, itu baru yang pertama lagi. Sesat nggak? Enggak. Ya. Untuk kita semua tuh punya kemampuan untuk memilih dan berpikir. Tetap harus belajar doktrin yang benar ya. Teman-teman, ini kita netralisir dulu. Bible yang benar, doktrin yang benar tetap. Karena itulah diuji justru untuk melihat segala hal budaya yang di dunia ini. Worldview itu jangan ditakut-takutin, bangun, uji di dalam dunia dengan segala budaya yang ada. Bagaimana kamu tidak hanya ini boleh itu nggak boleh, bagaimana kamu mentransformasi bahkan gitu kan sebetulnya. Ya ayo please deh, kita udah 170 episode. Masa memilih berpikir kritis. Gue sering kayak gitu kok. Teman-teman Hello God tuh sering pakai hashtag Jesus is everywhere. Ya ketika lu nonton aja lu bisa melihat Jesus is everywhere, bukan Jesus is Tuhan everywhere. sayang sama lu. Beda ya. Dia lagi membangun kebahagiaan tuh. Teman kita Udah lagi bahagia, gak apa-apa. Gak, maksud gue Jesus is everywhere bahkan di film, di manga gitu, di film manapun kalau lu melihat secara kritis dan lu bisa keinget tadi lu sempat mention tentang keinget, dapat inspirasi, keinget balik. Oh ternyata ceritanya tuh punya kisah similar atau sama gitu. Betul. Dan itu akan membuat aku justru melihat karya Tuhan gila ya. Tuhan gua itu bener-bener gua yang orang dulu nggak percaya cinta, udahlah gua mati aja. Gua pernah coba kan, ada suicidal thought kan. Tapi ternyata gua itu bisa merasakan cinta itu gitu loh. Dan itu udah gitar itu kalau aku melihat mungkin refleksi dari aku udah buat apa hidup, udah neraka memang tempat gua nggak layak kok. Tapi tahu-tahu aku berjumpa dengan kasihnya yang tubuh yang gua nggak sayangin ini juga yang gua udah mati aja, gua mau akhiri aja nggak ada yang sayang sama gua. Tahu-tahu Tuhan datang dan gue baru tahu dari tubuh ini gue punya anak-anak yang benar-benar sayang gue, yang bisa jadi berkat buat orang. Wah, it's really beautiful. Kadang kita lupa love. Kadang kita lupa love. Kita lupa kasih. Yang terakhir kita simpan aja ya, Akasa. Ini Feby tuh udah senyum-senyum tuh. Gue tuh nontonin Feby dari tadi gitu, dari sini sembari lo ngomong. Nanti kalau sudah mau selesai kita bahas ya Akasa. Kita lanjut. Udah mau ya katanya. Udah masih lama banget. Gila. Apa jangan-jangan udah? Nggak, tapi kita lanjut dulu di film. Kan tadi itu salah satu yang menurut gua lu cerita adalah yang lu kena nih. Itu tadi satu. Yang kedua apa tuh? Yang kedua yang terakhir itu film yang Infinity Castle. Ya. Apa yang lu temukan di film itu? Langsung aja nggak apa-apa bahas langsung lah, nggak apa-apa. Ya. Ini yang Akasa itu bukan atau ada? Ya, Akasa. Oh gitu. Langsung ngajar ya. Aduh. Nanti kita terserah kemana, kalau nggak kita tutup aja sudah. Betul. Ya. Gue nggak tahu loh. Ini kita udah berapa lama? Lu cerita tentang Gyutaro sama Daki itu bikin gue pengen nonton banget. Itu Gyutaro Daki sih gila, lu harus nonton. Gila. Dan gue yakin nih, ini kali ini kita bahas film yang pas gue tonton tuh tidak flop. Lu tetap nonton beda lah. Aku sebetulnya nggak begitu. Spoil itu gua juga nggak begitu, di spoil juga nggak apa-apa walaupun pilih enggak. Iyalah, karena tetap aku nonton kan dengan diriku, dengan pengalamanku, dengan storyku. Karena setiap orang kan punya story yang beda, jadi orang nanti bisa tersentuh beda. Ada yang nangis Mugen Train tapi nggak nangis di Infinity Castle. Mugen Train nih seriesnya? Mugen Train ya, nggak kayak Infinity Castle gini. Oke, film. Film yang apa ya, yang di bioskop ya. Aku nggak nonton, tapi waktu aku nonton aku nggak nangis, tapi keren gitu loh. Tapi aku nangisnya di sini, tapi dia nggak nangis di sini, nangisnya di situ gitu loh. Jadi setiap film itu kita tonton dengan diri kita, story kita, masa lalu kita. Di situ kita berdialog sebetulnya. Maka sebetulnya film itu bisa jadi terapi. Kalau kita bisa lihat, oh mirip gua ya, relate. Ya, kayak ini kan mungkin terkait dengan sisi diriku. Maka kita bisa bahas sebetulnya film and mental health. Karena itu bisa mengkorek luka kita. Kalau kita lihat dia nangis, sedih kayak gue, tapi kan kita nggak mungkin kayak gue ya dulu. Kita kan nangis. Sebetulnya kalau kita gali lebih dalam itu mirip momen tertentu dalam hidup kita. Aku pernah di sana, pernah merasa tidak dicintai, merasa jelek, merasa sampah.
pengen ngakhiri hidup gua aja, neraka juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata aku ngalamin cinta itu gitu kan. Nah, itu sebetulnya film dan mental health. Gila. Coba sayangnya kan kita nggak pakai itu. Tapi aku sering loh, biasanya untuk ngenalin orang, oke, luka kamu apa? Coba cari film satu yang kamu nangis. Nanti bisa buka kok. Lu nangis di sisi ini, di sisi ini, oh kamu punya luka di sini sebetulnya, kamu punya pain di sini. Itu biasanya pakai film paling gampang. Film scene apa, bagian apa, kenapa. Keren. Itu kita coba cari jurnal ilmiah masih ketemu harusnya, kalau belum ketemu nanti harus ada yang teliti, harus ada yang buat. Balik ke Demon Slayer. Akasa. Ini gua rasa kita udah cukup lama untuk membahas ini. Akasa adalah intinya di film kemarin ya, baru-baru ini keluar di bioskop. Nah, itu celakanya kan gue nonton. Celakanya sama anak gue, istri gue tidur waktu nonton. Gue udah bayarin tidur parah. Karena nontonnya kita selesainya jam 12 kalau nggak salah, 12 malam. Mengingatkan gue akan seseorang. Jadi kita nonton berlima. Oke, kali itu yang suka anim kan memang 3 orang. Yang gede sama isi ya, mereka dua-duanya tidur sih. Yang gede tidur bentar, tapi dia jadi pengen. Kalau yang isi sama sekali nggak pengen sampai hari ini. Ceritain aja cukup gitu ya. Ternyata lo sama gue punya kemiripan lebih dari suka ngomong ya. Padahal iya benar ya. Itu yang nomor 2 itu yang paling gila. Karena yang nomor 2 itu nonton Naruto itu dia selesaiin Naruto semua serinya 1 bulan. Karena dia homeschooling kan. 1 bulan atau 2 bulan dia selesai semua serinya Naruto sampai Shippuden. Film ya? Filmnya. Film. Nah, aku sampai hari ini belum selesai. Karena dia gak sabar, papanya lama. Aku barengan sama yang nomor 3 nonton Naruto-nya. Belum selesai sampai hari ini, ya kan. Aku nonton yang lain juga, Samurai X dan segala macam. Baru saya. Baca Alkitabnya kapan? Bacalah. Pertanyaan itu keluar ya. Bisa loh, bagus loh kok. Bagus. Waktu itu anak gue nunggu, kurang aja. Dia nunggu papanya nangis, ya duduk sebelah gue, dilihatin mata gue terus gitu ya. Terus waktu gue nangis bahagia banget dia. Apa nangis gitu ya. Aku kan buka kacamata. Udah nahan gak bisa. Itu karena kisahnya Akasa itu bener-bener monster yang bukan monster, demon yang sangat kuat sebetulnya. Antagonis. Musuh yang harus dibunuh memang. Karena dia termasuk jajaran tinggi lah di antara kan ini Demon Slayer itu kan Hashira itu pejuang-pejuangnya, petarung-petarung yang membunuh demon ini. Nah, demon ini ada juga jajaran upper rank itu yang ranknya tinggi gitu loh. Wah, ini banyak bunuhin Hashira sebetulnya. Iya, jadi ini anime tuh sebenarnya cerita tentang ada korps pembunuh setan melawan setan-setannya. Sesimpel itu ya. Tapi nggak banding karena setannya kan hidup lagi putus. Kalau yang pembunuh itu kan manusia gitu. Oh iya. Terus mereka banyak kehilangan. Tapi rata-rata korban keluarga mereka itu adalah korban yang dibunuh setan-setan ini. Nah, Demons ini yang Akasa itu ternyata kisah hidupnya tuh luar biasa. Kisah hidupnya tuh kecil itu dia tuh nyuri karena pengen papanya tuh sakit, dia nggak punya duit, dia nyuri, dia ketangkep nggak bisa kasih makan, kasih obat buat papanya mati. Dan dia ngomong apa? Aku kurang kuat, harusnya aku kuat, kalau aku kuat papaku nggak meninggal. Dan dia itu orang yang nggak bisa nahan rasa sakit terus kuat. Gua banget sebetulnya. Karena sampai ke titik 6 sebetulnya kan. Kalau orang udah kuat banget tapi dia akhirnya jadi penjahat. Wah, jahat karena dia penuh dengan kemarahan atas hidupnya. Tahu-tahu ada guru karate. Guru karate yang ambil dia, selamatin dia, terus disuruh ini diselamatin dia kalau nggak salah, aku lupa ya. Feby, ingatkan saya. Diselamatin atau gimana kan? Gue lupa. Kita tuh kayak lagi ngomong sama ChatGPT itu. Iya kan, kenapa? Dia waktu mau mati dipukulin atau gimana ya? Oh, dia habis ngelawan orang. Oh iya. Dia tuh bisa dicari lah jadi target operasi, tapi dia kalahin semua. Akhirnya guru ini dipegang anak ini, sekali hajar lah pokoknya kaget, dibawa ke rumahnya, disayangin. Dikasih tugas jaga anaknya yang sakit-sakitan, cewek anaknya. Terus dia heran, kenapa lu kok percaya anak gue ini kan menjahat. Dia pertamanya dingin tapi akhirnya dia tersentuh. Dia latihan karate tiap hari. Makanya dia jagoan ini gak pakai senjata. Pakai tangan kosong. Dan dia berusaha jadi kuat. Wah, ini dia mulai hidupnya berubah. Ya, mulai sayang. Dan dia jagain yang sakit ini. Nah, singkat cerita dia kan udah gak percaya dicintai. Yang cewek ini ternyata harusnya mati. Mati ternyata gara-gara ada dia hidup gitu loh. Dia jagain hidup. Cinta. Akhirnya guru ini mempercayakan kamu untuk nikahin
anaknya. Wah, dia bahagia banget, dia berubah. Ketika bahagia dia mau say ke kuburan papanya untuk say thank you lah istilahnya, bersyukurlah dia berangkat ke sana. Dua guru ini sama calon istrinya diracun. Jadi di situ dia Kehilangan lagi. painful gitu. Kan ada hidup yang kayak gini gitu loh. Iya. Jadi dia pengen sesuatu yang baik, tapi kayaknya nasibnya itu nggak bisa jadi baik. Dan akhirnya dia bener-bener hajar semua musuh sampai udah jalan udah kayak zombie. Sampai demons lihat ada orang yang lapor ada demons di sini. Ternyata manusia. Ya. Terus dia bilang, kamu mau jadi demon? Akhirnya dia udah nggak peduli akan hidup lagi kok, semua yang dicintai nggak ada. Jadi dia jadi demons yang terus nggak mau kalah. Semakin musuhnya jago dia semakin kuat, semakin musuhnya dia semakin kuat, karena dia harus ada satu kata, aku harus kuat, aku akan kuat untuk bisa jagain kamu. Ternyata dia nggak bisa kan, dia harus kuat, terobsesi dengan kuat. Justru ngalahin dia itu tidak dengan kekuatan. Ketika orang itu tidak pengen lebih kuat, dia akan lebih kuat. Tapi ternyata Tanjiro itu mengingatkan, karena akan penuh dengan cinta. Makanya dibenci banget sama Tanjiro. Kenapa? Karena dia mengingetin guru angkatnya ini yang terus punya harapan gua. Dia mau dibunuh banget ini. Tapi akhirnya singkat cerita dia kalah. Tapi sebetulnya nggak kalah karena dia terus mau kuat kan. Jadi kalau di Demon Slayer itu leher dipotong itu mati. Tapi dia dipotong muncul lagi karena dia nggak mau kalah. Tapi sampai akhirnya yang paling painful ya. Ini juga painful. Dia pukulin kepalanya sendiri untuk dia supaya mati. Dihancurin sendiri. Karena dia nggak mau gitu loh. Dan ketika itu ya ada flashback, terus dia kayak nggak tahu halusinasi atau dia ketemu sama papanya, sama calon istrinya, sama gurunya di itu. Terus dia bilang, aku sorry. Dia bilang sorry, aku nggak kuat. Aku harusnya bisa ngelakuin itu gitu. Terus aku nggak sesuai harapanmu. Papanya bilang gitu, nggak, it's okay, kamu tetap anakku. Wah, ini kan Kristen banget tuh. Whatever your sin, you're my son. Itu gue nangis itu. Gila. Nggak peduli lu hancur kayak apa, you still my son. Terus istri bilang, you've done enough. Wah. Di situ gue langsung ini aja nangis lagi. Aduh, gue kebayang lagi. Gue juga ngerti rasanya kalau gue bahas film yang sampai ngena banget ke hati gue, yang kayak kalau kita bahas pun gue bisa keinget itu adegan sedih banget. Dan itu yang gue alami ketika gue bertobat. Gue ngerasa, wah gue udah jahat sama bapak gue. Gue mau pukul bapak gue. Gue udah benci, bilang sampai mati nggak maafin bapak gue. Tahu-tahu ketika gue berjumpa kasih bapak, aku bilang gini sama Tuhan, aku itu udah sampah, udah kayak gini. Dia bilang, it's okay, just terima cintaku, enough. Nah itulah yang membuat aku tuh bener-bener you've done enough. Karena aku dulu sampai ke satu titik, wah aku nggak bisa ngerasain sakit lagi. Dipukulin segala macam sama bapak gue itu sampai nggak bisa rasa sakit, bisa ketawa. Jadi kayak 6 gitu, karena gue harus kuat gue sampai paksa tubuh saya gitu loh. Mau atlet mau wusu hancur nggak apa-apa. Jadi Akasa ini bener-bener jujur lebih nyentuh daripada yang Daki Gyutaro. Ini bener-bener ngena banget, you done enough gitu loh. Appreciate your. Di situ gila sih. Langsung dia yang paling keren ada scene ketika dia matanya kan setan tato berubah jadi manusia. Wow. Dengan air mata. Wah gila. Kebenciannya gila. Kebenciannya Ini cuma aku belum bisa ngutbahin karena anak-anak SMA marah. Oh, spoiler gitu kan. Bener spoiler. Ya itulah Jul. Itu bener-bener bagi gue melihat diri, bukan cuma Firman ya, diri ini. Karena kan kisah itu kan selalu mengena kita ya. Film hebat banget ya. Gila loh kok. Coba pendeta bisa khotbah kayak gitu ya. Kayak bisa, cuma harus dikepas aja. Belajar untuk khotbah dengan apa yang sesuatu yang mendekat. Karena pergumulan manusia itu real banget loh. Iya. Kadang-kadang mungkin kita prinsipnya benar-benar kasih Tuhan, anugerah Tuhan besar. Tapi kita butuh story kehidupan pribadi, kehidupan orang yang benar-benar separah itu, tetap ada anugerah Tuhan. Coba lihat aja Paulus. Coba kalau bisa ngemas film Paulus bukan dengan anime. Paulus yang gila bunuhin orang, umat Tuhan, nyiksa. Tahu-tahu dia harus ke gereja. Terus di situ ada anaknya, orang yang dulu mungkin mati di tangan dia, dan dia menceritakan cinta. Dan anak itu tetap belajar mencintai dia. Mungkin setelah dia khotbah di dekat. Waduh gila. Makanya sampai Paulus merasakan aku gak layak.
di antara para rasul. Karena yang rasul lain nggak pernah bunuhin. Ini jemaat-jemaat, dia akan lihat ada mungkin jemaat yang jadi orphan, yang susah hidupnya gara-gara papanya mati di tangan Paulus. Widono. Iya, Widono. Wah, tapi lihat anugerah Tuhan. Lihat itu kan gila sebetulnya. Iya. Saya yang Kristen itu nggak tahu, terlalu tidak manusiawi, menekankan konsep terlalu besar gitu ya. Sehingga story hidup manusia itu tidak diangkat. Itu sih sebetulnya. Gue curiga nih jangan-jangan yang bikin Demon Slayer sebenarnya Kristen. Aku belum search. Belum Sebetulnya aku search mau ya? search Kita supaya coba. bisa jadi konten hari ini. Nggak usah lah. Kita coba search kali ya. Gue tadi tuh sempat lihat gitu. Ini kita break bentar Search lah nih ya. teman-teman. Gak break banget ya. Coba kita lihat siapa nama pembuatnya itu si Koyoharu Gotouge. Bener, Koyoharu Gotouge. Tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Oke, bukan. Dia ngikutin agama mayoritas di sana. Ya, Tapi kan tapi kita kan juga di dalam doktrin reform sendiri percaya bahwa ada all truth is God's truth. Sebetulnya segala kebenaran bisa muncul tidak hanya dari orang Kristen, dan kalau itu kebenaran, itu adalah kebenaran dari Tuhan. Karena manusia diciptakan dengan nurani, walaupun dia jatuh di dalam dosa, dia ada tetap image of God yang bisa menceritakan truth yang adalah God's truth. Iya. Ya, makanya tidak berlawanan dengan Alkitab sebetulnya. Iya, menurut gue episodenya sangat powerful. Iya. Maksud gue ini pertama kita kali bahas. gue nangis di sini ya. Hah? Enggak, 2. Ada pernah satu Ada lagi. pernah satu lagi. Cuma gue lupa yang mana. Kayaknya itu yang lama juga. Iya udah lama. Iya, enggak. Serius. Setelah itu. Cuma gue lupa apa. Tapi ngomongin Demon Slayer kok. Gila, ini satu film, satu series, Iya. satu cerita universe-nya mereka kan. Pasti ada, kalau kita ngomongin tentang personal dan juga hidup masing-masing ya, kita semua tuh sekarang berusaha untuk pulih. Ya. Dan Dari- kadang-kadang jeleknya adalah kita nggak tahu kita harus pulih dari apa. Iya, iya. Dan lu nggak boleh menutup ruang atau kemungkinan kalau lu bisa tersentuh dari Iya. cerita-cerita yang ada Betul. gitu. Bahkan cerita-cerita pop culture, Bisa apapun digali itu. justru kan, Bisa menggali digali. kenapa aku tersentuh dengan tokoh ini. Iya, iya. Apa yang mirip denganku? Lukanya apa? Tangisanku apa? Sama nggak sama tangisan dia? Bedanya apa? Itu adalah sebuah keberanian. Kalau pakai bahasa kerennya vulnerability kan. Vulnerable. Ya. Dan ketika lu nonton kan yang tahu cuma diri lu, Iya. di pikiran lu, nggak ada yang tahu. Dan lu kalau dari keluarga seru juga sih, kamu bisa tanya lo. Aku sering, kamu tadi nangis bagian mana? Papa nangis bagian mana? Kenapa papa nangis? Kenapa kamu nangis gitu? Itu atau itu kalau biasa. nggak ada yang Iya. nangis juga nggak Iya, masalah. apa yang kamu seneng gitu, apa yang kamu nyentuh gitu ya. Jadi teman-teman, maksud kita ngomongin adalah bukan buat kita mengagungkan film ya. No. Emang seru gitu. Secara film dan sebagainya seru. Tapi buat lu menemukan Diri apa yang lu, bisa, luka lu mengenal diri kebahagiaan lu lebih dalam, ya, kesedihan lu, pemulihan betul. lu. Dan kadang-kadang itu juga merefleksikan kita bagaimana kita berbicara kepada generasi ini. Generasi ini tontonannya itu semua kan? Iya. Kan banyak yang nonton. Kalau lu pendeta nggak pernah nonton, lu nggak tahu cara berpikirnya. Yes, setuju. Lu nggak bertahu cara berpikirnya anak-anak itu sedalam itu. Sehingga mereka sebetulnya, anak-anak itu sekarang sudah lebih ngerti bahwa hidup itu painful. Gimana kalau gereja lu selalu menggambarkan sesuatu yang harapan. Dia bilang, gila lu hidup gua. Gua udah kayak anime itu painful bro. Lu harapan. Kayaknya lu gak real deh dengan hidup kita. Gitu loh. Zaman sekarang kan mereka udah lebih real dengan hidup itu. Gak seindah itu. Tapi ada gereja-gereja, ada khotbah-khotbah yang pasti ada jalan di dalam Tuhan. Mereka udah bergumulnya, nggak ada jalan dalam Tuhan, orang tetap bisa setia, cinta tidak hilang gitu kan. Wow. Yes. Karena mereka sekarang banyak yang udah divorce, gue udah doa. Bertahun-tahun gue udah berjuang, pulang untuk jagain keluarga gue, nggak cerai-cerai juga. Tapi ternyata till today, aku tetap bisa menyembah dia. Aku tetap mencintai keluargaku yang udah berantakan. Ternyata cinta itu melampaui apa itu kata berantakan. Yang lu bilang berantakan itu tidak bisa menghancurkan cintaku buat mereka. Gila kan? Gila kok. Harusnya kan Harusnya seperti itu. pesan-pesan Christianity seperti itu. Cinta yang datang, mengingat kembali. Kok gue jadi emosi Cinta. Karena kayak lu gregetan. Gak apa-apa, it's normal.
cinta yang Ada jujur gue khotbah kadang-kadang udah nggak ada, kadang-kadang nggak sesuai kalimat kamu dan Tuhan ada gini-gini. Tapi kadang-kadang pendetanya kayak nggak takut gitu loh, coba aja kehilangan iman gitu ya. Akhirnya kita tetap percaya. Tuhan punya rencana, Tuhan jawab doa kita. Kayaknya gitu ya, nggak suka ini mungkin kebanyakan di sini juga nggak ya. Ngerti ya, kebanyakan takut di sini, terlalu, jadi nggak takut berjumpa dengan iman yang Iya. yang tragic, mungkin faith bahasanya kayak gitu ya. kaki tetap menatap di bumi, tapi hati mengingat kembali kasih. Itu Ini sih, seperti itu sih. Gila. Keren banget. Ini kalau kita bahas ceritanya Demon Slayer bisa lebih dari sejam. Kita udah berapa lama, Feby? Udah. Oh, tepat. Tidak lama, tidak kurang, Pas. tidak lebih. Jangan Pas. nonton nanti nggak banyak yang nonton. Iya. Enggak lah, gue berasa juga nggak cuma Demon Slayer, kayak teman-teman juga bisa Iya. dapat pesan dan bahkan Jesus is everywhere. Kalau teman-teman yang penting kita punya satu kemampuan memilih, berpikir kritis lah. Yes. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Mungkin someday ya kita bahas movie analysis, Movie teori movie ya, Mungkin ya. Iya, dia teori film gitu ya. benar. Khususnya gitulah pokoknya Demon Slayer lucu banget. Pulang gue nonton dah. Sebelum The Big Day gue nonton deh. Siapa tahu bisa mengubah hidup. Oke lah kok mungkin Oke. dukung selalu pelayanan Kojohan di community-nya, Instagram-nya. Komunitas sudah semakin besar sampai sedang dibangun gedung baru. Karena- Udah pindah. Udah pindah. Pindah. Karena gedung lamanya lagi direnov. Heeh. Jadi sementara pindah. Sementara pindah, keren banget. Visit dia, datang ngobrol. Lu nggak hari pernah ini. visit ya Clara lu? Iya, gua belum pernah nih, sorry banget ya ampun, gue jahat banget. Nikah dulu. Nikah dulu, bentar lagi. Jadi di episode ini tayang gue udah married. Gitulah. Oke lah kok, kita juga minta tolong teman-teman buat follow selalu sosial media kita HelloGat, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify, dan kita juga minta tolong teman-teman download aplikasi kita, ada di App Store dan Play Store. Di situ kita bisa saling bergumul bareng, berdoa bareng, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Oke lah kalau gitu, thank you so much Kojohan for today, thank you to Feby di sana, dan thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.